Selamat pagi MG Listeners, Anda masih di Morning Traffic bersama saya Iswah Yudi. Seperti biasa, setiap hari Selasa dan Kamis ada segmen khusus perbincangan dengan penyiar senior Nuim Hayat yang saat ini sedang berada di Melbourne, Australia. Tentu dengan topik-topik menarik seperti yang akan kita bicarakan pada pagi ini. Apa itu? Yakni soal wacana 3 periode yang menurut jurnalis senior Nuim Hayat itu ada beberapa faktor pendukung apakah ini memang bisa dilaksanakan atau tidak. Namun kita simak dulu informasinya. Berdasarkan hasil survei Indikator Politik Indonesia pada Desember 2021, tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo terus meningkat. Tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden stabil di atas angka 70% sejak bulan Desember 2021 hingga Januari 2022. Sementara yang menyatakan tidak puas berada di kisaran 27%. Hal itu menjadi alasan sebagian responden menginginkan agar masa jabatan Presiden Jokowi diperpanjang atau 3 periode. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden dipicu oleh keberhasilan pemerintah dalam penanganan COVID-19. September, survei bulan September itu total 23,9%. Nah sekarang naik tuh yang setuju terhadap masa jabatan presiden diperpanjang, jadi 35. Jadi approval presiden yang naik, kondisi ekonomi yang membaik, itu diikuti dengan sentimen lebih positif untuk mendukung masa jabatan 3 periode. Tapi overall 60% itu di survei bulan November tetap tidak setuju 3 periode. Hasil survei yang mayoritas tidak setuju jabatan Presiden 3 periode selaras dengan keinginan Presiden. Dalam berbagai kesempatan, Presiden menyatakan menolak jabatannya diperpanjang. Bolak-balik, ya sikap saya nggak berubah. Janganlah membuat kegaduhan baru. Kita saat ini tengah fokus pada penanganan pandemi dan saya tegaskan saya tidak ada niat, tidak ada juga berminat menjadi presiden 3 periode. Konstitusi mengamanahkan 2 periode. Itu yang harus kita jaga bersama-sama. Berdasarkan hasil survei, terlihat bahwa masyarakat kini sudah bersikap rasional. Approval rating terhadap kinerja Jokowi tidak berbanding lurus dengan keinginan publik untuk mendorong Presiden maju untuk ketiga kalinya. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Wacana yang muncul terkait perpanjangan masa jabatan Presiden menurut pengalaman saya yang sudah saya rasakan itu sudah bergulir sebanyak 4 kali. Pertama ketika Mas Khudori yang merupakan peneliti indikator, kemudian melontarkan itu, kemudian dari pembantu presiden sendiri, Pak Bahlil juga melontarkan itu, yang kemudian itu menurutnya adalah wacana yang muncul dari para pengusaha, kemudian juga akhirnya muncul dari sejumlah partai politik koalisi Presiden Joko Widodo, namun tidak semua. Namun kembali Presiden Joko Widodo selalu menegaskan bahwa dirinya taat pada konstitusi dan selalu menegaskan bahwa perpanjangan masa pemerintahan itu tidak konstitusional. Namun bagaimana isu ini dilihat dari kacamata jurnalis sekaligus penyiar senior Nuim Hayat? Sudah bergabung bersama saya Bang Nuim. Selamat pagi Bang Nuim, waktu Indonesia Barat. Selamat siang waktu Melbourne. Selamat siang. Selamat siang waktu Melbourne, benar. Iya. Siap, Bang Nuim. Seperti apakah wacana ini? Apakah memang menurut Bang Nuim Indonesia akan kembali ke masa Orde Baru? Maksudnya dengan masa jabatan yang memang cukup panjang. Ya kemungkinan itu bisa terjadi. Jadi ini suatu bentuk pengujian, ya. Suatu bentuk tantangan bagi para politisi kita, terutama anggota-anggota DPR dan DPD yang bergabung menjadi MPR untuk menetapkan apakah akan dengan mudah konstitusi kita, undang-undang dasar kita, karena itu yang merupakan kiblat, itu yang merupakan dasar kita, bisa diubah. Dan di sini
Presiden Jokowi sudah mengatakan, ya, dia sudah memasang perisai. Dia mengatakan jangan saya dipermalukan, jangan ambil muka, jangan Betul. menampar muka saya dan sebagainya. Saya Betul. tidak mau Iya. 3 periode. Tetapi beliau juga mengatakan saya harus patuh kepada konstitusi. Ya, kalau konstitusi nanti diubah dan beliau tentunya melihat bahwa pengubahan atau perubahan konstitusi itu dilakukan demi memungkinkan Jokowi untuk 3 periode, dia mungkin tidak akan ingin untuk mengecewakan orang-orang yang telah berjuang dalam tanda kutip mati-matian untuk melakukan perubahan konstitusi itu. Karena kita bisa melihat tetangga kita ya, yang disebutkan dulu oleh zamannya Soekarno, Masilindo, Malaysia, Filipina, dan Indonesia. Itu Filipina tidak mau bergenjak, tidak mau menukar konstitusi mereka setelah Ferdinand Marcos ditumbangkan oleh kekuatan rakyat, people power. Mereka hanya memberikan kepada seorang presiden 1 masa jabatan, yaitu 6 tahun. Oke. Mereka kapok karena ketika Ferdinand Marcos berkuasa telah terjadi macam-macam hal yang tidak diinginkan, yang bertentangan 100% dengan demokrasi. Walaupun dikatakan dalam demokrasi bahwa kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat, tetapi kemudian rakyat menyerahkan kedaulatan itu kepada para wakilnya di parlemen. Nah, inilah barangkali yang akan digunakan sebagai alasan kenapa para wakil rakyat nantinya bisa melakukan pengubahan terhadap konstitusi tanpa memberikan kepada rakyat ya setelah tahun 2024 ya untuk memberikan kesempatan kepada rakyat untuk menyatakan kembali kedaulatannya melalui kotak-kotak pemungutan suara. Nah, Bang Nuim, kalau Bang Nuim melihat apakah memang alasan pemulihan ekonomi kita yang belum terlalu betul-betul pulih di akibat dampak dari pandemi COVID-19 ini bisa menjadi salah satu alasan diperpanjangnya sebuah masa jabatan pemerintahan presiden? Secara biasa ya, secara formal dalam demokrasi itu tidak terjadi. Siap. Kalau kita misalnya melihat di Amerika, biar bagaimanapun itu tetap 2 masa jabatan 2 kali 4 tahun. Biar berapapun bagusnya. Jadi seperti pernah saya tulis baru-baru ini dengan mengatakan Presiden pertama Amerika Serikat yang juga sekaligus merupakan pemimpin revolusi Amerika, George Washington, dia tidak mau digoda biar bagaimanapun, dia tidak mau melampaui daripada 2 masa jabatan 2 kali 4 tahun. Karena dia mengatakan nanti orang pikir saya ingin untuk terus-terusan katanya menjadi presiden, saya tidak bersedia. Saya ingin untuk menikmati masa pensiun saya. Dan ini barangkali bagus, maksudnya tidak memberikan kesempatan terlalu lama kepada seorang penguasa sehingga bisa terjadi hal-hal yang diperingatkan oleh bangsawan Inggris Lord Acton bahwa power tends to corrupt, bukan power corrupts. Itu salah. Power, kekuasaan itu cenderung memberikan godaan kepada yang memilikinya untuk korup, tapi bukan pasti. The power tends to corrupt. Absolute power corrupts absolutely. Nah, ini yang ingin dihindari karena kita sudah punya pengalaman dengan ke-32 tahunnya Orde Baru dan sebelumnya dengan Presiden seumur hidup yaitu Soekarno. Jadi setelah zaman SBS, barangkali SBY maksudnya, banyak SBY. orang yang kemudian barangkali mengharapkan bahwa kita telah meletakkan dasar-dasar betul-betul 2 kali 5 tahun untuk seorang presiden. Sekarang ini seluruhnya terpulang maklum kepada Jokowi, apakah dia bersedia untuk terus didesak. Jadi tidak bisa juga disalahkan Jokowi kalau dia akhirnya menerima lalu dia mengatakan ya, saya boleh dikatakan didesak oleh mayoritas wakil rakyat untuk meneruskan 3 periode. Nah, ini kita lihat nanti tentunya sejarah yang akan melakukan penilaian. Tapi kalau alasannya bahwa sekarang ini momentum dari perbaikan ekonomi, itu barangkali bukan merupakan alasan yang terlalu bisa diutamakan. Karena kemungkinan saja yang berikutnya akan bisa meneruskan apa yang telah dilakukan, apa yang telah dirintis sekarang ini. Nah, Bang Nuim, bisa dibilang juga itu kan tadi alasan pertama kenapa wacana ini terus muncul. Yang kedua, kemudian dari beberapa lembaga survei memunculkan tingkat
kepuasan yang cukup tinggi, bahkan hampir 70% kalau yang beberapa lembaga survei terakhir yang muncul, yang dirilis. Nah itu yang kemudian menjadi landasan atau menjadi fundamental mereka yang mendukung atau yang mendorong perpanjangan masa jabatan ini terus dilakukan. Menurut Bang Nuim sendiri, apakah memang mereka harus mendengarkan atau membaca lagi seperti yang dilakukan oleh George Washington terkait hal tersebut? Itu survei sebenarnya tidak, itu hanya sebagai pegangan ya, itu bukan yang mendasar, itu bukan yang prinsipal. Karena kita melihat sekarang ini di Australia misalnya, itu survei-survei sudah menunjukkan bahwa antara pemimpin oposisi Anthony Albanese dengan Perdana Menteri Scott Morrison itu sama, berimbang, 45%, 45% di mata rakyat. Tapi itu survei, dan survei itu tidak mewakili kemauan daripada demokrasi itu sendiri. Demokrasi mengatakan bahwa penentuan siapa yang harus berkuasa dan menyelenggarakan kekuasaan adalah yang memenangkan pemilihan umum. Karena hal-hal bisa terjadi menjelang orang mencoblos, menjelang orang memasukkan pilihannya. Jadi tidak bisa kita katakan, saudara Kodari mengatakan waktu dia di Jogja, bahwa survei mengatakan itu survei, itu bukan demokrasi. Memang itu merupakan bagian, itu bisa dilakukan dalam, ya kita mengetahui lah, di zaman Orde Baru juga ada survei, selalu Golkar itu 80%, Golkar sehingga ada waktu itu lelucon, yang katanya dikatakan ketika kepada Presiden Soeharto diusulkan agar membeli komputer, lalu Presiden mengatakan untuk apa? Oh supaya kita bisa quick count untuk mengetahui siapa menang. Presiden bilang sebelum diadakan pemilihan umum saya nggak tahu siapa yang akan menang. Nah ini tidak bisa terjadi lagi. Mudah-mudahan ini tidak terjadi lagi di Indonesia, dan ketentuan itu bahwa Vox Populi ini demokrasi, Vox Populi, Vox Dei, suara rakyat, suara Tuhan. Tidak melalui survei, tetapi melalui kotak suara. Nah, Bang Nuim, kan ini bisa dibilang wacana perpanjangan masa jabatan presiden ini muncul bukan sekali, tapi kalau nggak salah saya sempat riset itu dari Januari, bahkan dari tahun lalu 2021, akhir 2021, yang dimulai waktu itu dengan Mas Kudori di Indobarometer yang memunculkan ide untuk perpanjangan masa jabatan. Kemudian Pak Bahlil yang kemudian melontarkan wacana perpanjangan juga, karena memang banyak pengusaha yang menginginkan suasana ekonomi ini bisa tetap terjaga di masa pemulihan pandemi. Kemudian sekarang muncul dorongan dari partai-partai politik. Nah, dalam beretika dalam sistem demokrasi ini kan sebenarnya memang sah, tapi sebenarnya mengusulkan ini kan juga akhirnya membuat banyak orang berpikiran bahwa ini jangan-jangan memang presidennya sendiri yang menginginkan, padahal presiden sudah jelas-jelas menolak wacana ini. Menurut Bang Nuim, bahwa harusnya presiden ini seperti apa dan mereka yang mengusulkan harusnya bagaimana? Izin Bang Nuim. Ya, ini dalam permainan politik ini kan main mata, ada genit-genitan. Kan? Nah, misalnya ini Caimin ya dari PKB, Caimin dari PKB yang mulai. Lalu ibarat gayung bersambut kata berjawab, Golkar kemudian diikuti oleh Partai Amanat Nasional. Betul. Tetapi saudara, yang harus kita perhatikan. Para wakil rakyat yang sekarang ini ada, mereka itu ketika dipilih oleh rakyat, bukan mereka menjanjikan akan memperjuangkan 3 periode. Ya, tidak, mereka menjanjikan ini, tapi tidak ada di dalam janji mereka ketika kampanye pemilu tahun 2019, pemilihan presiden. Tidak ada wacana 3 periode yang mereka janjikan. Jadi mereka tidak bisa dikatakan telah membawa suara rakyat. Kalau dikatakan itu karena survei, ya survei itu macam-macam. Kita lihat siapa yang melakukan survei. Karena tidak bisa dianggap survei itu sebagai merupakan pengejawentahan daripada demokrasi itu. Demokrasi tetap melalui kotak suara. The ballot boxes itu selalu dikatakan. Apapun yang tetap the ballot boxes, bahwa kotak suara itu yang menentukan. Nah, sekarang adakan pemilihan. Misalnya tahun 2024, tanggal berapa? 14 Mei.
adakan pemilihan, kemudian kampanye, dan dalam kampanye itu janjikan kepada rakyat. Kalau saya terpilih, maka saya akan memperjuangkan di masa depan seorang presiden yang kita anggap memang betul-betul telah banyak memberikan sumbangan kepada kesejahteraan bangsa supaya bisa 3 periode. Janjikan, lihat bagaimana tanggapan dari rakyat. Karena Vox Populi, Vox Dei, suara rakyat, suara Tuhan. Itulah demokrasi. Nah, Bang Nuim, kalau sekarang kalau dari usulan dari luar pemerintahan mungkin kita masih wajar lah. Maksudnya ini kan sistem demokrasi yang semua orang bisa bersuara walaupun memang usulannya mungkin masih debatable. Tapi kalau ini usulan munculnya dari para pembantu presiden sendiri. Yang pertama itu ada muncul dari Pak Bahlil. Kemudian yang terakhir ini dari Menko Marves Pak Luhut Binsar Panjaitan. Menurut Anda usulan ini memang seharusnya tidak dimunculkan oleh mereka atau seperti apa? Atau mereka harusnya menjaga presiden seperti apa terkait hal tersebut, Bang Nuim? Ya, integritasnya penting. Jadi kalau mereka mengusulkan ini, orang bisa ya. Politik itu persepsi. Betul. Politik itu persepsi. Pak Bahlil apa dia mengatakan? Oh, karena dia ingin terus menjadi menteri. Mungkin kalau nanti ada pemilihan umum, mungkin ada perubahan, dia tidak menjadi menteri. Lalu kan LPP juga, Luhut Binsar Panjaitan juga sama. Jadi mereka juga harus hati-hati. Orang kan mengatakan, iya dong, dia kan udah enak sekarang jadi menteri di situ, maka dia mau terus. Nah ini sebenarnya itu persepsi. Itu persepsi dan tidak bisa dihindari. Politik itu adalah persepsi. Belum tentu itu yang benar. Mungkin mereka dengan tulus ikhlas ingin supaya Jokowi terus menjadi presiden selama 3 periode. Walaupun mereka menyadari undang-undang dasar kita sudah menetapkan presiden tidak boleh lebih dari 2 kali 5 tahun. Tapi kalau mereka mengatakan itu persepsinya, ya mereka punya kepentingan sendiri. Itu yang dikatakan. Jadi seperti juga dengan orang mengatakan bagaimana dengan Caimin. Ya dia melihat bahwa PKB belakangan ini ya kuranglah. Golkar ya Golkar juga kuranglah. Dan sebagainya, PAN juga kurang karena ada partai umat sekarang dan sebagainya. Jadi orang bisa, ini persepsi ya, bukan saya mengatakan kenyataan. Politik itu adalah persepsi. Jadi harus hati-hati. Kalau mereka dahulu dipilih karena menjanjikan kepada para pemilihnya bahwa kalau mereka terpilih mereka akan memperjuangkan 3 periode, itu lain lagi ceritanya. Dalam kampanye yang lalu tahun 2019 tidak ada janji seperti itu. Jadi kalau menurut Bang Nuim sebenarnya para pembantu presiden itu cara menjaga atasannya itu harus sangat berhati-hati melontarkan sebuah wacana yang bisa dibilang memang inkonstitusional, bisa dibilang kayak gitu ya Bang Nuim? Ya untuk sementara ini begitu. Apakah kita akan terus-terus? Saya tidak punya masalah dengan amandemen. Amerika itu sudah punya berapa? 27-28 amandemen terhadap undang-undang dasarnya. Yaitu the first amendment, the second amendment, the second, itu sudah banyak amandemen. Itu memang harus disesuaikan dengan zaman ya. Itu tidak mengherankan. Dan itu memang harus terjadi karena kita menyesuaikan. Tapi apakah persoalan 3 periode sekali ini, karena kita baru 1 kali. Baru 1 kali di zaman SBY, baru 1 kali. Jadi ini yang kedua, langsung kita mengubah undang-undang dasar. Nanti jangan dengan semudah itu kita mengubah undang-undang dasar. Pernah datangnya seperti yang saudara katakan bahwa ini dari para pembantu presiden. Orang mengatakan, wah ini ada kepentingan diri sendiri bagi mereka, bukan kepentingan rakyat. Kalau memang betul sudah hebat, sampaikan kepada rakyat. Itu sudah merupakan demokrasi, itu adalah pemilihan umum. Pemilu itu adalah demokrasi. Tidak bisa ditawar-tawar lagi. Dimanapun. Ya saya hidup di Inggris dahulu dan sekarang di Australia. Di mana berlaku apa yang disebutkan sebagai Westminster. Ya, parliamentary democracy. Jadi seorang Perdana Menteri itu boleh berkuasa kalau mau 50 tahun juga boleh, asalkan dia terus-menerus dipilih oleh rakyat. Tetapi kita lihat, ya, John Howard dianggap salah seorang Perdana Menteri yang cukup hebat di Australia. Tahun 1996 dia terpilih dan dia berhasil menyelesaikan, melunasi hutang pemerintah waktu itu dengan hebat. Tapi setelah kira-kira 10-11 tahun berkuasa, dia sendiri tidak menang lagi dalam pemilihan. Dia tidak terpilih untuk di dapilnya. Karena orang mengatakan cukup. 10-11 tahun sudah lebih dari cukup. Ya dia sudah melakukan banyak hal, tapi sudah lebih. Tapi terlalu lama biasanya agak yang
gesit begitu dikatakan. Maka dia digantikan waktu itu menang Partai Buruh dan kemudian Partai Buruh kalah, menang Partai Liberal dengan Partai Country yang berkoalisi. Nah ini sebentar lagi di Australia bulan Mei mungkin akan terjadi lagi pemilihan umum dan kita lihat kelihatannya Partai Buruh memang punya kans untuk menang. Walaupun Partai Liberal kelihatan berusaha mati-matian menyanturi rakyat selama terjadi pandemi dan kemudian banjir ini itu semua, tapi orang punya batas waktu. Lebih dari sekian dianggap ini nanti dia mulai lengah, mulai tidak lagi fokus kepada tugasnya. Itu dalam parliamentary disebutkan demokrasi parlementer seperti yang terjadi di Australia dan terjadi di Inggris. Nah kita baru sekali saya katakan yaitu SBY 2 kali 5 tahun. Habis itu selesai digantikan oleh Jokowi. Yap. Bisa dibilang setelah era reformasi ini adalah periode 2 kali yang kedua, yaitu sebelumnya Presiden SBY, kemudian ini Pak Jokowi, dan kita berharap momentum perbaikan pola demokrasi kita di Indonesia ini harus dijaga dengan tetap komitmen 2 kali masa jabatan ya Bang Nuim ya. Bang Nuim, ini kan sudah hampir 2 pekan kita tidak bertemu, kita tidak bersua, tidak mendengarkan perspektif Anda terkait masalah-masalah yang terjadi di Indonesia. Nah saya agak tertarik dengan tulisan Bang Nuim yang mungkin mengkritisi atau mendukung apa yang terjadi di tanah air, yakni ketika Menteri Agama Yakut Khalil menyamakanlah azan dengan gonggongan hewan ya, atau kita sebut saja anjing. Bukan sebut saja, memang itu yang disebutkan. Nah, ini saya tertarik dengan tulisan Bang Nuim terkait hal tersebut. Sebenarnya kalau Bang Nuim sendiri melihat hal tersebut seperti apa? Beda kan, dia itu di dalam budaya kita, terutama ya budaya saya tentunya budaya Islami ya. Siap. Jadi anjing itu meskipun di dalam Al-Quran tidak disebutkan bahwa anjing itu najis, bahkan dalam surat Al-Kahfi misalnya itu disebutkan bahwa ketika para pemuda itu tidur di dalam gua, anjing itu berada di depan pintu gua ya dengan kaki depannya terjulur dan sebagainya. Tapi anjing itu selalu dianggap oleh terutama umat Islam itu agak najis. Jadi menyamakan azan itu mungkin adalah sesuatu yang kurang tepat mungkin. Tapi tentunya itu terpulang maklum kepada seseorang seperti Menteri Agama sendiri. Dia harusnya lebih tahu tentang soal itu. Nah yang ingin saya sampaikan adalah bahwa anjing ini, kalau kita lihat di Australia ini kan baru-baru ini terjadi banjir sampai sekarang. Masih ada banjir di negara bagian New South Wales dengan ibu kotanya Sydney, negara bagian Queensland ibu kotanya Brisbane. Itu begitu banyak orang yang ketika menyelamatkan diri dari genangan air yang datang menderu dengan begitu derasnya, itu menggendong anjing. Bagi mereka itu anjing itu sangat luar biasa, merupakan kata orang Inggris, man's best friend. Sahabat terkarib manusia itu adalah anjing. Ini tidak bisa dipungkiri. Ini tidak bisa dipungkiri bahwa dalam Islam itu ada satu hadis yang mengatakan bahwa seorang yang hidupnya penuh bergelimangan dengan dosa, tapi pada suatu kali ketika dia sedang berjalan di padang pasir yang terik, dia kemudian haus, dia melihat ada telaga, dia turun dengan susah payah sampai ke bawah untuk minum. Ketika dia sampai ke atas, dia melihat ada seekor anjing yang lidahnya sudah terjulur ketika mendekati pasir sakit hausnya. Dan dia tidak tega. Dia turun kembali untuk mengambilkan air untuk anjing itu. Dan perbuatan baiknya terhadap anjing itu diimbali dengan surga. Itulah perbuatan. Jadi kita tidak bisa juga anggap enteng terhadap seekor anjing. Karena anjing ini juga bisa menyebabkan seseorang itu masuk ke dalam surga. Itu pertimbangan saya. Tapi saya melihat bahwa anjing ini terutama di negara seperti Australia, di Inggris, di Amerika, terutama memang merupakan binatang atau hewan yang paling disayangi. Meskipun, nah ini orang Rusia dulu suka mengatakan, orang Inggris itu ada yang bin ajaib. Begitu sayang sama anjing. Tapi kalau marah maki orang, selalu maki, apalagi perempuan, selalu dibilang anjing betina, you bitch. Atau kalau laki-laki, kau anak anjing betina. Jadi kenapa sayang pada anjing, tapi digunakan anjing itu untuk sebagai makian. Ini yang lucunya. Jadi kita bisa bicara mengenai soal anjing ini barangkali berhari-hari karena ya luar biasa sekali binatang yang satu ini.
Jadi kalau Bang Nuim sendiri melihat apa yang dalam perspektif Bang Nuim bahwa janganlah kemudian ketika kita mendengarkan analogi anjing itu persepsinya langsung negatif. Intinya seperti itu ya Bang ya? Ya karena gonggongan itu. Jadi mempersamakan azan itu adalah panggilan orang untuk beribadah. Betul. Ibadah itu dikatakan pertama salat. Dalam Islam dikatakan salat itu mencegah dari orang membuat kejahatan. Jadi dipersamakan dengan itu, ya ini tentunya bisa menyakiti hati umat Islam pada umumnya. Mungkin, tapi kan masalahnya mungkin sudah selesai lah sekarang. Ya, karena betul. Menteri juga ingin memberikan penjelasan kenapa dia mengatakan apa yang dikatakan, dan ada orangnya tentu ada yang terima, ada yang tidak terima. Tetapi pada umumnya orang mengatakan jangan sampai suatu panggilan salat, panggilan untuk menunaikan ibadah yang paling utama yaitu salat, lalu disamakan dengan gonggongan anjing. Ini satu persepsi lagi. Ini adalah persepsi yang telah terjadi. Ya itu adalah masalah yang barangkali harus dibicarakan oleh para alim ulama, Majelis Ulama Indonesia dan lain sebagainya. Kalau kita membicarakan soal anjing ini, barangkali kita melihat secara umum bagaimana anjing ini merupakan betul-betul di barat ini, apalagi di Australia, sahabat yang paling setia dari manusia terhadap anjing ini. Karena begini, baru-baru ini, ya, kira-kira tidak sampai 3 bulan yang lalu, tetangga saya itu tiba-tiba, sebelumnya dia sedih sekali. Kenapa? Anjing kami katanya harus dimatikan, euthanasis, karena sudah sakit, ada tumor dan lain sebagainya. Jadi dia sedih, anjingnya mati, kemudian dimusnahkan, dibakar dan lain sebagainya. Tahu-tahu waktu Natal dia datang tersenyum-senyum, menggendong sesuatu. Apa itu? Anak anjing. Berapa beli? 2.500. 2.500 itu artinya 25 juta rupiah. Nah, sekarang dia mengatakan dan anjing ini harus dilatih. Oh iya, nanti akan dimasukkan semacam sekolah yang ada asramanya, sekolah untuk anjing. Berapa lama? 2 minggu. Biayanya berapa? $1.600. Bayangkan, dia punya anak, dia punya cucu, tapi dia juga betul-betul begitu sayang pada anjingnya. Selalu dibawa jalan. Tiap pagi suaminya jam 3, jam 4 pagi suaminya bangun bawa jalan anjing. Padahal di sini tempat yang kami ini banyak kanguru. Saya selalu mengatakan hati-hati, nanti kalau dilepas anjingnya bisa dibunuh oleh kanguru, karena kanguru ini cukup ganas juga. Jadi anjing ini bagi orang Australia memang sangat luar biasa. Makanya saya ceritakan dalam tulisan saya itu bahwa di peternakan di Australia ini hampir tidak mungkin seorang peternak itu bisa menguasai ternaknya, sapi terutama, apalagi domba tanpa anjing. Dan anehnya anjing-anjing pengembala domba ini dan sapi, mereka ini dilatih sedemikian rupa sehingga kalau nanti majikannya, tuannya memberikan siulan tertentu, dia tahu itu siulan untuk dia. Anjing yang lain diam saja. Nah, dia nanti bekerja, kejar sana kejar sini untuk mengangon lah kata orang, untuk menggembala. Yang lain itu tidak. Jadi dalam politik juga dikatakan ada dog whistle, bagaimana cara mengirimkan pesan yang sama tetapi nanti diterima oleh pendengarnya, oleh rakyatnya secara berbeda-beda. Inilah yang menarik bagi saya itu melihat bagaimana anjing dimanfaatkan oleh para peternak di Australia ini untuk membantu mereka dalam mengangon atau menggembala ternak mereka. Dan dengan siulan itu, anjing itu bisa mengerti, oh ini bukan untuk saya, ini siulan ini untuk dia. Dia nanti yang turun, dia yang bekerja, dia yang kejar domba ke sana kemari. Meskipun di Australia ini cukup banyak anjing liar. Jadi orang yang pernah punya anjing tapi tidak mampu untuk terus mengurusnya, dilepaskan begitu saja, anjing ini menjadi liar, menjadi ganas, melakukan macam-macam keonaran ya, masuk ke peternakan, dia bisa membantai, bisa mematikan anak kambing, bahkan kambing itu atau domba itu sendiri dan lain sebagainya. Tapi kalau dalam soal keganasan binatang liar, tidak ada yang bisa melampaui keganasan kucing liar. Kucing yang dipelihara, kemudian dilepaskan, tidak lagi diurus, maka dia cari untuk hidup sendiri, dia berdikari, mulai menjadi liar, dan ya dia terpaksa dia memangsa hewan-hewan
asli di Australia ini yang kecil-kecil itu sehingga membahayakan. Ada yang sudah diambang kemusnahan karena gara-gara kucing ini. Tapi anjing ini memang menarik sekali. Kita bisa bicara panjang lebar tentang kehebatan anjing kalau kita lihat dari segi kemampuannya betul-betul untuk menjadi sahabat terbaik, sahabat terkarib manusia. Bang, sebenarnya saya tergelitik, kita bisa dibilang kan ramainya soal anjing ini ketika Menteri Agama berkeinginan untuk ya mungkin bisa dibilang menertibkan azan yang mungkin akan mengganggu ketika bulan suci Ramadan tiba. Kalau saya sih melihat ini mungkin ada benar atau tidak, tapi saya ingin mendengarkan perspektif Bang Nuim yang bisa dibilang sudah sering berada di tempat bukan di Indonesia, maksudnya sudah berada di luar negeri dan mungkin juga pernah merasakan menjadi minoritas. Seperti apa sih Bang Nuim sebenarnya? Apakah memang ini perlu untuk menertibkan soal suara azan ini atau seperti apa? Izin Bang Nuim. Ya, ini dia kan kadang-kadang kita melihat bahwa ucapan-ucapan seseorang itu, apalagi dia seorang menteri, itu memang dia harus pikirkan batang-batang sebelum dia. Dan ini mungkin keluar begitu saja, ya, tanpa ada niat untuk menjelekkan azan. Tidak mungkin seorang muslim akan menjelekkan azan. Karena kemudian banyak juga yang mengatakan non-muslim pun sebenarnya suka dengan azan. Misalnya ada tulisan yang mengatakan satu keluarga Katolik itu mengatakan setiap azan itu orang tuanya, ayahnya akan bangun gedor-gedor. Lihat tuh orang muslim pagi-pagi bangun, asal kerja mestinya bangun terus berdoa dan lain sebagainya. Jadi tidak selamanya itu ditanggapi secara negatif. Memang ada yang tentu yang tidak suka. Tetapi dalam hidup itu memang demikian, suka dan tidak suka. Dalam hal ini kembali ke persoalan demokrasi. Bagaimana dengan kemauan mayoritas, tapi jangan sampai mayoritas menzalimi yang minoritas. Itu juga tidak boleh. Jadi harus dicarikan jalan tengahnya. Mungkin volumenya ya tidak terlalu keras dan lain sebagainya. Karena azan itu betul-betul bagi seorang muslim sangat penting untuk mengingatkannya waktu untuk melakukan salat. Dan salat itu dikatakan mencegah dari orang berbuat kejahatan. Dan menurut Bang Nuim sendiri sebagai mayoritas memang mungkin perlu mengingatkan di komunitas mayoritas untuk tetap menjaga kita hidup dalam kerangka negara, bisa dibilang seperti itu ya Bang Nuim ya. Iya, saya sering mengatakan minoritas tidak ada penzaliman terhadap manusia. Segala bentuk kezaliman terhadap siapapun itu tidak akan diterima dalam Islam yang saya ketahui. Itu sudah pasti. Jadi saya sering mengatakan kalau ada misalnya interview, saya berkata begini, barangkali bagi seorang muslim sebelum dia menjadi dalam tanda kutip fanatik dan lain sebagainya, coba rujuk surat ke-60, judulnya Al-Mumtahanah, ayat-ayat ke-7 dan ke-8. Cobalah rujuk itu. Itu rujuk, coba ayat itu. Di situ ditunjukkan bagaimana minoritas itu harus diperlakukan. Karena kalau kita melihat sejarah Islam, terutama di Andalus, di Andalusia ya, di Spanyol, itu ketika Islam berkuasa. Jadi ada sebuah buku oleh seorang bernama Abraham Tolkien, dia seorang Yahudi. Dia mengatakan zaman keemasan Yahudi itu bersamaan dengan zaman keemasan Islam. Kenapa? Karena Islam itu memberikan kesempatan kepada non-Muslim untuk tetap memegang, untuk tetap meyakini ajarannya, keyakinannya, agamanya, dan lain sebagainya. Tidak memaksa seorang non-Muslim untuk jadi Muslim. Jadi menarik sekali ketika dia mengatakan hal-hal seperti itu. Ini yang menurut saya di dalam sebuah negara Muslim tidak akan ada kezaliman terhadap non-Muslim. Kita lihat misalnya ketika apa yang disebutkan sebagai penyerahan Yerusalem atau Al-Quds ya, di dalam bahasa Arabnya Al-Quds Yerusalem, ke tangan Khalifah kedua Umar bin Khattab. Ketika dia sampai di sana, dia diundang masuk ke gereja yang paling suci di dalam ajaran agama Kristen, yaitu gereja yang disebutkan sebagai tempat kelahiran Yesus. Dan beliau diundang ke gereja tersebut.
ketika berada di gereja itu tiba waktu zuhur dan oleh pimpinan gereja Sefardikus beliau diusulkan agar salat zuhur di gereja itu saja. Lalu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan tidak mau saya. Bukan tidak boleh, tidak mau. Kenapa? Kalau saya nanti salat di sini, nanti pengikut saya umat Islam setiap mau salat masuk ke dalam gereja tidak punya tempat untuk salat, tidak punya tempat untuk kebaktian. Jadi kita bisa melihat ini seorang khalifah. Khalifah Rasyidin, khalifah yang terjamin pahala-pahala dari perbuatannya. Seperti juga ketika Rasulullah mengundang satu delegasi 60 orang dari tempat bernama Najran, waktu itu merupakan salah satu pusat Kristiani di Timur Tengah. Mereka mengirimkan 60 orang petinggi-petingginya untuk membicarakan persoalan Islam dengan Rasulullah di Madinah. Mereka datang, mereka dijamu di sebuah masjid. Dan sebelum melakukan pembahasan, mereka mengatakan kepada Rasulullah minta izin mau keluar. Rasulullah mengatakan, kenapa? Oh, kami mau berdoa. Ya, Rasulullah mengatakan, masjid ini juga rumah Tuhan. Kalian berdoa di sini, kami yang keluar. Jadi ini merupakan penghormatan terhadap minoritas, bahkan terhadap agamanya. Oleh sebab itu, ketika misalnya memberikan pengarahan kepada bala tentara Muslim untuk suatu ekspedisi, Khalifah Abu Bakar Siddiq memperingatkan, ini tidak boleh dalam peperangan. Jangan ganggu anak-anak, perempuan dan lain sebagainya. Jangan ganggu orang yang sedang beribadah. Jangan ganggu rumah ibadah. Jadi sebenarnya tidak ada kezaliman yang dibenarkan oleh Islam terhadap non-Muslim. Karena selalu dikatakan bahwa Islam itu agama untuk seluruh umat manusia. Jadi ada ayat-ayat yang berbicara kepada Muslim, misalnya mengenai soal puasa, hai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu puasa. Tapi ada hal-hal mengenai kehidupan duniawi, itu dalam Al-Quran dikatakan, ya ayuhan nas, wahai manusia secara keseluruhan. Nah, dalam salah satu ayat misalnya dikatakan, barang siapa menghilangkan satu nyawa, dan tidak disebutkan nyawa siapa. Apakah nyawa orang Kristen, orang Buddhis, orang Hindu, orang Zoroaster, tidak. Man qatala nafs, barang siapa menghilangkan satu nyawa tanpa pembenaran, maka seakan-akan dia menghilangkan nyawa seluruh umat manusia. Barang siapa menyelamatkan satu nyawa, maka seakan-akan dia menyelamatkan nyawa seluruh umat manusia. Ya, jadi kepercayaan, keyakinan umat Islam itu yang seharusnya adalah bahwa Islam itu tidak boleh menzalimi orang-orang non-Muslim. Bukan itu saja, harus dengan sopan santun. Ketika menyampaikan ayat itu harus bil hikmati wal ma'uzatil hasanah, harus dengan hikmah, dengan penuh sopan santun. Begitu juga dalam berdebat, tidak boleh kasar. Kehalusan itu sangat dipentingkan di dalam Islam. Sopan santun, kemudian tetap menjaga tidak boleh menyakiti, itu yang bisa dibilang yang harus benar-benar kita sebagai Muslim paham, dan juga jangan sampai mencoreng keyakinan atau ajaran agama kita sendiri ya, Bang Nuim ya, bisa dibilang seperti itu. Bukan itu saja. Seorang Muslim itu tidak diperbolehkan menjelek-jelekkan, mengata-ngatai sesembahan orang lain. Wala tasubul ladzina yad'una min dunillah, itu dalam Al-Quran. Jangan sekali-kali kamu mengata-ngatai, kamu menjelek-jelekkan agama orang lain, sesembahan orang lain. Jadi bagaimana? Kalau menjelekkan agama orang lain tidak boleh, bagaimana bisa menganiaya orang lain? Tidak boleh dong menganiaya orang lain. Sedangkan karena itu juga makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada satu hadis yang mengatakan, Rasulullah mengatakan itu perempuan akan masuk neraka. Kenapa ya Rasulullah? Oh, dia karena mengurung anak kucingin dalam kamar, tidak kasih makan, tidak kasih minum. Jadi kalau kucing saja punya nilai yang begitu tinggi, apalagi manusia. Karena dalam salah satu ayat juga dalam Al-Quran, di situ dikatakan, ya, laqad karramna bani Adam, telah kami muliakan keturunan Adam. Tidak disebutkan hanya Muslim. Laqad karramna bani Adam, kami muliakan keturunan Adam. Dan kita ini semua keturunan Adam, yang semuanya itu. Jadi kami Allah SWT mengatakan kami muliakan. Jadi tidak boleh kita secara kasar, tidak boleh di dalam Islam itu, tidak boleh, karena bil hikmati wal ma'uzatil hasanah, dengan hikmah, dengan sopan santun, itu terhadap non muslim juga. Ya, itu seperti saya katakan, jangankan
menganiaya seseorang non-Muslim, bahkan mengata-ngatai, menjelekkan agama mereka saja pun itu tidak diperbolehkan. Jadi kalau saya sebagai seorang Muslim minoritas di Australia ini, ya aman-aman saja dan tidak pernah ada masalah. Betul. Saya memberikan khutbah misalnya di Universitas Monash di mana tidak pernah ada masalah karena ya saya menyadari ajaran Islam itu bil hikmati wal mau'izatil hasanah, dengan hikmah dan penuh sopan santun. Kita berharap Bang Nuim di sana tetap sehat, tetap dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun Bang Nuim, saya tertarik dalam konteks pernyataan Menteri Agama kemarin, kan bisa dibilang bahkan ya kalau tadi Bang Nuim, kita itu tidak boleh melakukan ucapan-ucapan yang bahkan sifatnya tanda petik fitnah gitu ya. Kan banyak ketika dalam konteks mungkin ucapan Menteri Agama itu agak kurang patut, namun kemudian komentar-komentar yang dilontarkan oleh sesama Muslim sendiri agak mengerikan. Bisa dibilang seperti apa Bang Nuim? Mungkin bisa jadi pembelajaran buat kita. Cara kita memperlakukan orang yang mungkin salah, tapi haruskah kita menghujam dengan kata-kata yang tidak baik? Izin Bang Nuim. Kita harus tetap manis. Kita harus tetap manis. Itu menunjukkan sopan santun kita. Bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Itu dalam berdebat dalam apa sebuah tidak bisa. Sesama manusia dan sebagainya. Bahkan terhadap binatang pun kita tidak diperbolehkan. Jangankan menganiaya, bahkan mengasah pisau di depan seekor ayam yang akan kita sembelih pun itu dilarang. Jadi sampai ke sana itu ajaran itu. Jadi mohon mereka yang barangkali terlanjur emosi dan lain sebagainya. Karena selalu dalam Islam itu dikatakan menghadapi masalah itu pertama disebutkan dengan sabar, dengan salat. Kemudian di situ disebutkan Allah SWT, Allah itu sangat suka kepada orang-orang yang sabar. Itu sangat, kesabaran itu merupakan dikatakan senjata utama dari Rasulullah SAW adalah kesabaran. Jadi artinya kita mengendalikan diri, makanya kita disuruh antara lain puasa. Puasa itu maksudnya untuk mengendalikan diri kita, mengendalikan hawa nafsu kita, untuk tetap sopan santun dan lain sebagainya. Itu penting sekali. Terima kasih Bang Nuim atas masukannya di hari ini, dan kita berharap masukan-masukan dari Bang Nuim akan terus kita dengarkan di MG Radio Network yang akan hadir setiap hari Selasa dan Kamis dari Melbourne, Australia. Terima kasih Bang Nuim. Selamat siang dan sehat-sehat selalu Bang Nuim.